Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena rahmat dan kasih setia Tuhan selalu limpah bagi kami. Hari-hari semua karena pertolongan dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami akan mendasari perjalanan hidup kami dan mengawali hari yang baru dengan kami mengisi firman-Mu di dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 118 ayat yang ke-6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Setelah pertolongan demi pertolongan dialami oleh pemazmur, terungkap di dalam ayat ini bahwa dia semakin mengalami kekuatan. Kekuatan yang sesungguhnya yang datang dari Tuhan itu berasal dari ujian-ujian yang telah terselesaikan dengan sempurna. Mengapa pemazmur menyatakan dia tidak akan takut? Karena Tuhan di pihaknya. Tentu ada pengalaman-pengalaman yang sulit, pengalaman-pengalaman yang menakutkan yang diperhadapkan kepadanya setiap hari, setiap waktu. Itulah yang mengakhiri semua dominasi-dominasi ketakutan di dalam dirinya. Sehingga dia berkata bahwa kalau Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Pernyataan ini sesungguhnya sebuah kesimpulan yang dengan begitu lugas, begitu tegas disampaikan di hadapan Allah bahwa sesungguhnya Tuhan itu di pihakku dan aku tidak akan takut. Artinya di depan itu masih dimungkinkan ada ketakutan-ketakutan yang intensitasnya mungkin lebih besar. Tetapi bagi pemazmur, bagi anak-anak Tuhan, kita harus menyadari bahwa Tuhan di pihak kita. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apa yang dibuat oleh manusia? Apa yang bisa dibuat oleh manusia sehingga kita menjadi takut kalau Tuhan ada di pihak kita? Paulus pernah berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketelanjangan, penganiayaan, kekurangan, aniaya, dan seterusnya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Termasuk hal-hal yang menakutkan itu. Tidak ada yang melepaskan kita dari kasih Kristus. Tetapi kasih Tuhan akan semakin melekat dalam hidup kita. Dia akan semakin kuat melekat pada kita. Seraya dengan ungkapan dari pemazmur, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Kenapa? Karena Tuhan di pihak kita. Siapa yang dapat mengalahkan Tuhan? Siapa yang dapat menggagalkan rencana Allah? Tidak ada. Maka kenapa kita harus takut ketika menghadapi kesulitan? Tuhan di pihak kita. Ingat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, dia disebut sebagai Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dialah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Maka jangan takut terhadap segala sesuatu yang akan terjadi karena Tuhan di pihak kita. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sebuah pernyataan yang dalam yang keluar dari hati pemazmur. Siapa? Apa yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku? Kenapa kepercayaan begitu tinggi dia sampaikan? Karena Tuhan ada di pihaknya.
Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mengerti, menyadari Tuhan ada di pihak kita karena kita tinggal di dalam kebenaran. Karena kita hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Karena kita hidup selaras dengan firman Allah. Jangan takut, Bapak, Ibu. Percaya Tuhan di pihak kita. Dia menjadi pembela agung kita. Dia menjadi perisai. Dia menjadi benteng bagi kita, yang akan selalu menjaga dan melindungi kita. Karenanya, percayalah kepada Tuhan, karena hanya Dia yang dapat membuat kita mengalami penjagaan, perlindungan, sehingga kita menjadi tenang, tidak takut. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin.